Oke, teman-teman, selamat sore, salam Shalom, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat Hari Kartini untuk Anda semua ya, maupun laki-laki maupun perempuan, pokoknya selamat aja. Teman-teman, terima kasih sudah berhadir di waktu yang tepat. Sore ini kita akan kembali lagi di Trust Building Talk, teman-teman. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman, dan sore ini kita akan dengar dua eksekutor dari Trust Building Jakarta. Senang sekali mereka bisa hadir di tengah jam terbang tinggi. Anda Cia dan Ica ya, namanya agak mengecoh sedikit. Ya, moderatornya mana pula ini? Ternyata belum datang ya. Iya. Tadi udah join kok. Anda join ya. Waduh, di Tadi Jogja udah lagi fill hujan out deras tadi. ini. Iya. Oke, nice deh. Oke, panjang usia Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Iya. Kak. Halo, Maaf, selamat terlempar. datang. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita kembali di Trust Building Talk, agenda rutin dari Trust Building Program. Yang seperti teman-teman tahu, kita ambil semangat Inisiatif Change Indonesia untuk spirit berbagi ini. Dan ruang bulanan ini kita pakai teman-teman untuk saling berbagi dan saling mendengarkan teman-teman. Seperti mungkin beberapa teman yang mengetahui kita baru selesai melewati Paskah. Sebetulnya bukan kita, cuma teman-teman Kristiani aja sebenarnya, saya nggak ikutan. Dan tentu saja beririsan dengan tradisi bulan Ramadan, kita sama-sama menjalani laku-laku berpuasa, teman-teman sekalian. Senang sekali kita bisa dapat, paling tidak akhirnya bisa kita lihat agak lebih dekat tradisi Kristiani yang sebetulnya juga beragam di dalam. Nah, kita akan melihat bagaimana keragaman itu dan pengalaman mungkin Cia dan Ica dalam tradisi masing-masing, dan mungkin dielaborasi sama Anissa, mudah-mudahan puasa dan mewakili perspektif Muslim ya, siapa tahu aja mewakili Islam Ortodoks ya. Ya, tapi bagi saya cair aja teman-teman, nanti sesi ini karena hari Kartini, jadi biarlah teman-teman perempuan ini akan membawa sesi Trust Building Talk ini kemanapun berada. Pokoknya maksimal sampai jam 5 kita saling mendengar dan saling berbagi teman-teman. Sembari mungkin menanti teman-teman yang lain, mungkin Presiden Jokowi juga mau datang, cuma memang kayaknya dia nggak bisa datang karena nggak diundang ya. Jadi kayaknya beliau tadi pamit. Ya, saya rasa tanpa memperpanjang orasi lagi, karena hari ini lagi aksi berbagai macam di daerah, teman-teman kita ikutan aksi aja di sini, membela diri sendiri ya. Saya lanjut aja ke Anissa Zuhra, langsung live dari ketinggian Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Silakan Anissa. Agak sok. Makasih banyak Kak Ahmad dan semua teman-teman yang ada di sini. Selamat siang, Assalamualaikum. Saya Anissa, salam kenal semuanya. Teman-teman di sini, apa kabar? Apakah sedang bahagia? Apakah sedang lapar menunggu waktu berbuka puasa? Boleh kasih reactionnya dong teman-teman. Kalau saya karena lagi dingin di sini ya, jadi keinget mie ayam. Terima kasih teman-teman. Dan tim Trust Building senang banget bisa gabung di sini untuk terlibat di Trust Building Talk, membahas puasa dan penziarahan diri. Ada Cia-Cia dan Ica yang saya juga kenal. Saya pribadi tertarik banget ingin mendengar kisah, pengalaman dan cerita puasa dari teman-teman Katolik dan Ortodoks. Berharap juga selama beberapa waktu ke depan kita di sini semuanya bisa saling berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing setelah Cia-Cia dan Alfaiza atau Ica berbagi. Teman-teman, tanpa memperpanjang kalam ya, saya langsung aja ingin menyapa Cia-Cia. Cia-Cia ini fasilitator TBP Jakarta dan juga teman saya di YIPC Jakarta, fasilitator juga. Nah, untuk pertama saya mau mengundang Cia-Cia untuk berbagi tentang tradisi puasa di Katolik, dan Cia-Cia juga bisa berbagi
apa yang biasanya dilakukan dalam tradisi berpuasa di Katolik dan boleh juga Cia-Cia berbagi kepada kita refleksi pribadi dari Cia-Cia dalam berpuasa. Silahkan Cia-Cia. Halo, bisa kesempatannya. Halo juga Kak Ica, aku udah lama nggak ngeliat Kak Ica dengan layar besar. Terima kasih sudah diundang di sini dan ini kita ngobrol aja. Aku juga baru tadi siang lah sambil kuliah bikin PPT sedikit karena kalau sharing soal pantang puasa gereja Katolik dan aturan-aturan gereja Katolik itu saya nggak bisa ngomong langsung karena saya lupa kadang-kadang kayak aturannya kadang-kadang ada beberapa yang spesifik gitu. Aku izin share screen ya. Bentar. Oke. Baik, jadi ini adalah sedikit sharing aku tentang pantang puasa di gereja Katolik. Jadi gereja Katolik sendiri pantang puasanya itu alasannya bisa berubah dari waktu ke waktu. Gitu. Maksudnya alasannya berubah itu ada yang sama, yaitu puasa seperti yang pada umumnya kita lakukan sebagai agama Abrahamik adalah kita untuk pertobatan ya, untuk pertobatan, untuk sili atas dosa dan seterusnya. Tapi istilahnya juga seringkali kita mendengarkan arahan dari kepala agama kami, yaitu Bapak Uskup misalnya, atau Paus, untuk meminta ada intensi tertentu dalam puasa kita. Misalnya untuk berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya di masa ini, saya ingat kalau saya ke gereja, di masa-masa ini kami harus berdoa untuk perang Ukraina juga. Gitu. Jadi ada perintah-perintah tertentu menyesuaikan situasi di dunia tentang apa yang harus kita doakan sebagai orang Katolik dalam puasa kami. Begitu. Untuk teknis kami puasa pantang itu tanda kutip kalau dibandingkan dengan teman-teman Muslim ringan karena batasannya itu sangat minimal sebenarnya batasan aturan dari gereja Katolik. Puasa itu dalam gereja Katolik cuma wajib di 2 hari, yaitu di Rabu Abu dan di Jumat Agung. Rabu Abu itu adalah 40 hari sebelum Paskah, tidak terhitung hari Minggu. Jadi 40 hari sebelum Paskah tidak terhitung hari Minggu. Kenapa 40 hari? Karena dalam Injil diceritakan bahwa Yesus sebelum memulai pelayanannya atau sebelum memulai menyebarkan ajaran kepada masyarakat, dia berpuasa dulu 40 hari di padang gurun. Jadi kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu berpuasa 40 hari. Jadi dari Rabu sampai Jumat Agung itu wajib, cuma Rabu Abu dan Jumat Agungnya. Kemudian berpantang, atau dalam bahasa Inggris itu abstinence, itu di Rabu Abu, Jumat Agung, dan Jumat setelah Prapaskah. Jadi sekitar tidak lebih dari 10 hari kewajiban pantangnya. Gitu. Yang berpantang dan berpuasa juga ada di batasannya. Untuk yang berpantang umur 14 tahun minimal, untuk puasa minimal 17 tahun, wajibnya ya. Kalau saya dulu ketika SMP saya udah mulai puasa, meskipun nggak diwajibkan, karena itu kan belajar ya, latihan juga. Gitu. Dan ketika sudah lansia sudah tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oke, sekarang puasa. Puasanya sistemnya berbeda. Konsepnya dengan teman-teman Muslim, puasa dari gereja Katolik itu diajarkan untuk makan 1 kali kenyang. Makan 1 kali kenyang, praktiknya saya merasa agak susah-susah gampang. Kenapa? Karena sekali kenyang itu kita bisa bohongin sendiri gitu loh. Maksudnya adalah, saya makan 2 porsi baru kenyang. Jadi saya mau makan 2 porsi. Untuk makan sekali kenyang saya itu 2 porsi. Itu sebenarnya diserahkan kepada hati kita sendiri untuk menentukan seberapa maksud kamu 1 kali kenyang. Tapi di sini di salah satu akun organisasi Katolik Media menjelaskan bahwa ya jangan makan sekenyang-kenyangnya gitu. Bedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Dan untuk 2 kali makan yang lainnya hendaklah mengurangi porsi. Aku sih memahami aturan itu sebenarnya bukan soal aturan ini ya, tapi lebih ke arah diminta hanya untuk mengurangi makan di hari itu. Jadi ada teman aku yang cuma makan 1 kali sehari. Memang metabolisme tubuhnya seperti itu. Nah, dia
jadi makannya lebih kurang lagi gitu untuk puasa. Jadi berbeda sebenarnya sesungguhnya. Dan kalau saya puasa, saya tidak minum minuman selain air, berarti tidak boleh boba, tidak termasuk boba begitu. Dan saya saya berusaha tidak jajan di kantin kalau lagi puasa. Gitu. Karena tanda kutip kan makannya cuma 3 kali dan 1 kali. Berpantang. Nah, berpantang ini lebih menarik. Karena berpantang ini menurut saya, dan saya merefleksikan pantang ini tuh sangat dekat dengan permasalahan hidup gitu. Masalah-masalah atau kehidupan kita. Karena pantang ini tuh sangat bisa disesuaikan. Kalau pantang yang teologis atau pantang yang dihukumkan, kita nggak boleh makan daging di hari Jumat. Makan daging hari Jumat itu berarti ayam, daging sapi, daging kambing itu nggak boleh. Yang boleh cuma ikan. Itu tanda kutip sebenarnya di masa sekarang gampang. Kita makan ikan, makan gado-gado, makan telur, itu udah gampang tuh untuk pantang. Tapi ada pantang yang lain yang perlu kita pilih. Gitu. Misalnya hal yang kita senangi seperti merokok, ngopi, nonton film, nonton drakor, games, Instagram, Twitter, gosip. Nah, itu tuh susah tuh pantang-pantang seperti itu. Dan biasanya nggak seru. Kalau aku dulu pas ketika aku sekolah, aku sama teman-temanku yang Katolik, pantangnya itu nggak seru kalau cuma 2 hari atau cuma hari Jumat itu nggak seru. Jadi biasanya 40 hari kita ada janji pantang apa misalnya. Misalnya teman aku tuh hebat sekali, dia pantangnya Indomie. 40 hari dia tidak makan Indomie. Dia pilih makanan yang lain, dia tidak mau makan Indomie. Ada juga biasanya paling seru di sekolah itu pantang ngomong kasar. Jadi kalau ada yang ngomong kasar langsung suruh bayar. Jadi langsung suruh bayar, nanti uangnya untuk sumbangan gitu. Jadi pantangnya ini kreativitas umat Katolik itu banyak gitu. Di masa sekarang pantang juga bisa Monsinyur Soeharyo, Uskup Agung Jakarta juga seringkali meminta kita berpantang plastik. Jadi sesuai dengan masa sekarang ya, begitu. Masa Prapaskah tadi yang saya sebut dari Rabu Abu sampai Jumat Agung itu ada 3 pilar yang menurut ajaran kami kalau salah satunya hilang itu nggak guna gitu. Jadi ada berdoa, ada amal kasih, dan ada puasa dan pantang. Jadi kalau kamu berpuasa aja atau berpantang aja tapi tidak beramal kasih, tanda kutip nggak lengkap lah, nggak sempurna, nggak selesai kamu Prapaskah kamu gitu. Dan kamu juga harus berdoa. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya sepenuhnya memenuhi ini, tapi saya berusaha begitu. Amal kasih sendiri bukan cuma untuk sumbangan atau uang, tapi lebih ke arah kamu tuh berbuat baik ke orang lain. Nah, itu ada saya tunjukkan nanti. Ini adalah salah satu contoh Prapaskah zaman now. Ini adalah organisasi UCAT, katekesa atau pengajaran semacam apa ya, semacam pengajaran Katolik lah ya di Indonesia. Dan dia membuat agenda 40 hari Prapaskah. Gitu. Jadi teman-teman kalau bisa membaca di sini, ini ada beberapa poin yang terbagi dari 3 pilar tersebut. Dan karena tahun ini itu Paus Fransiskus menegaskan tentang pentingnya global warming, memperhatikan tentang climate change, memperhatikan tentang lingkungan begitu, maka disesuaikan masa Prapaskah kami dengan beberapa perintah yang lebih spesifik gitu. Misalnya di sini kan ada yang iman ya, jalan salib, ada doa, ada misa begitu. Kemudian ada yang untuk amal kasih, misalnya belanja di pedagang kecil, berbagi makanan. Dan selanjutnya misalnya di sini ada beberapa yang lebih gampang. Foto alam sekitar, mematikan lampu yang tidak digunakan. Tapi ada yang lucu juga, aku pas baca ini lucu nih. Yang ini, tahan godaan promo 4.4. Tanggal 4 April kamu tidak boleh belanja di Shopee gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang semacam inti prinsipnya adalah kamu menyangkal dirimu, menyangkal keinginan duniawi kamu karena itu bukan hal yang paling penting di dalam dunia ini, betul. Jadi kita Prapaskah, kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita retret, maka 3 tersebut harus diikuti. Mencintai diri sendiri dengan puasa, mencintai sesama dengan amal kasih, mencintai Tuhan dan berdoa. Begitu. Cukup menarik, dan setiap tahun agendanya ganti. Setiap tahun agendanya ganti, setiap tahun challenge-nya ganti. Saya bukan berarti, tapi
ini adalah hal-hal yang menarik yang diajarkan dan bisa dipraktikkan biasa dalam kuliah Katolik. Gitu. Oke. Sedikit kisah tentang Prapaskah. Kalau kisah tentang Prapaskah, aku ada tunjukin empat foto di sini. Kita mulai dari ke kiri, yaitu ada gado-gado. Cukup dekat dengan memori Prapaskah, karena kalau misalnya ada acara-acara gereja di masa Prapaskah, khususnya hari Jumat, biasanya makanannya kan selalu dikasih ada nasi box. Nah, biasanya kalau lagi Prapaskah nasi boxnya diganti gado-gado. Karena gado-gado pasti tidak melanggar larangan makanan daging. Jadi makanya gado-gado. Terus yang di bawah saya ingat ketika kakak saya bilang dong jangan lupa pantang ketika Prapaskah. Terus cici aku bilang nggak pengen pantang makanan karena di kantor dikasihnya makanannya udah fix. Jadi mau pantang apa dong? Oke, berarti Cici mau pantang online shopping. Wah, susah banget tuh pantang online shopping. Beli tahan diskon di Lazada itu susah banget. Terus kalau aku sering mencoba untuk pantang GoFood. Nah, itu GoFood kesayangan. Karena sebenarnya pantang GoFood itu salah satu challenge yang paling susah. Dan sebenarnya bermanfaat. Kenapa? Karena kan GoFood itu ketika kita beli ada plastik, ada sampah. Jadi ketika kita pantang GoFood, kita juga pantang plastik, kita juga semacam menghemat tidak jajan untuk uangnya dipakai untuk makasih gitu. Jadi pantang GoFood sempat saya usahakan, cuman kadang-kadang kalau anak kosan atau nggak masak susah ya. Kalau nggak pantang GoFood. Gambar ketiga itu ada Alleluia. Alleluia itu fun fact aja bahwa umat Katolik tidak menyebut kata Alleluia selama Prapaskah. Biasanya kami mengganti dengan kata bahasa Indonesia, baru kemudian karena kami menantikan kebangkitan Tuhan, maka kami akan mengucapkan lagi atau menyanyikan lagi Alleluia setelah hari Paskah itu sendiri ketika Yesus bangkit. Ada satu fakta unik lagi kalau mengenai Prapaskah yang aku selalu ingat, yang mungkin teman-teman tidak tahu, ini sejarah aja secara singkat. Kalau fillet of fish dari McDonald itu terjadi atau produknya dijual karena urusan Prapaskah ini. Kenapa? Karena di zaman dulu di negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika Serikat di mana umatnya masih Katolik begitu, masih mempraktikkan Prapaskah, mereka tidak membeli burger di hari Jumat. Karena itu McDonald akhirnya menjual burger ikan agar masih ada penjualan di hari Jumat. Mungkin untuk sedikit terakhir tentang refleksi dari pandang puasa aku sendiri di umat Katolik, aku selalu menunggu, selalu senang kalau ada datang Prapaskah. Wah, sudah 1 tahun ya, ternyata sudah Prapaskah lagi dan sudah siap kita mau pantang apa nih hari di bulan ini, dan biasanya aku bikin pilihan pantang yang lebih unik atau yang sesuai dengan saya gitu, dan itu juga merupakan tantangan tersendiri untuk lebih tidak boros dan tidak mengkonsumsi barang-barang atau hal-hal yang sebenarnya tidak segitu pentingnya. Dan itu adalah pantang untuk saya, puasa untuk saya, bukan bertahan ya, semacam mengingatkan diri bahwa itu tidak segitu pentingnya makanan. Dan mungkin begitu sharing aku soal pandangan puasa di Gereja Katolik. Kalau soal teologi, tolong tanyakan umum, karena saya tidak bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke semangat puasanya untuk teman-teman yang lagi menunggu waktu berbuka, dan terima kasih Cia tadi sudah banyak berbagi ke kita tentang berpuasa, berpantang dalam tradisi Katolik. Teman-teman, kalau misalkan ada hal yang mau ditanggapi atau ditanyakan untuk Cia, boleh ditulis di chat box, atau nanti saat kita ada sesi tanya jawab boleh hidupkan audionya ya. Teman-teman, sekarang kita akan beralih ke Alfaizah, atau saya biasa panggil Ica. Halo Ica.
Halo Kanisa. Oke, Ica ini adalah teman kita, fasilitator TBP Jakarta, dan juga saya kenal Ica di YIPC Jakarta. Dan Ica akan berbagi ke kita semua teman-teman tentang puasa, tradisinya, apa saja yang dilakukan, serta refleksi dari Ica tentang puasa dalam perspektif tradisi ortodoks ya. Ica, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Saya akan share screen sedikit karena mau mengenalkan juga ke teman-teman mengenai puasa di dalam ortodoks itu sendiri. Apakah sudah terlihat? Kayaknya masih proses. Oke. Apakah terlihat teman-teman? Sudah. Screen-nya abu-abu kan? Abu-abu. Itu warna background-nya. Oke. Kayaknya ada kelolaan sedikit. Ada tulisannya nggak? Nggak ada kan, Kak? Ada tulisan. Oke. Bentar. Oke, gini aja deh. Udah kelihatan. Tapi Gini aja. kecil banget. Perlu Iya, kayak bisa di zoom. Iya, zoom lagi. Oke, Lebih udah kecil ya. lagi. Ya, oke. Gini aja. Ya, sip. Nah, ini puasa dalam Kristen Ortodoks, teman-teman. Nah, biasanya kami ini di dalam puasanya itu ada puasa Rabu dan Jumat. Kalau puasa hari Rabu itu biasanya mengingat akan ketika Yesus dihianati gitu. Terus kalau hari Jumat itu biasanya kita mengingat akan penyaliban Kristus. Kalau hari Rabu ini sama Jumat biasanya kita puasanya biasa sih. Maksudnya nggak yang pantang gitu, tapi kayak kita puasa dari jam 6 pagi terus bukanya di 6 sore. Terus kalau jam 9 malam bukanya jam 3 sore kayak gitu teman-teman. Nah, terus di sini ada puasa 40 hari sebelum Natal. 40 hari sebelum Natal itu banyak rangkaiannya ya teman-teman ya, banyak perayaan-perayaannya di sini gitu. Terus yang 40 hari sebelum Paskah, nah ini yang nanti akan aku jabarin di slide berikutnya. Terus selain itu ada puasa para rasul menjelang peringatan tertidurnya Sang Theotokos. Dan kalau di Katolik biasanya bulan novena gitu ya, kayak gitu. Nah, di sini ada puasa Agung Catur Dasa. Di sini tuh puasa Agung Catur Dasanya itu adalah masa puasa Prapaskah gitu. Jadi 40 hari yang sedang kami jalani. Biasanya di sini kami itu pantang produk-produk susu, daging, terus habis itu dan olahan-olahannya biasanya kami nggak makan. Kami menjadi orang-orang yang vegan gitu. Nah di situ kami benar-benar yang makan ya sayur gitu, kayak sayur pecel gitu, nasi pecel 40 hari. Sedih banget ya. Nggak apa namanya, kalau teman-teman misalnya bisa lihat di sini ada gambar salib, berarti kita menyalibkan diri gitu, menyalibkan diri dari hawa nafsu gitu, dari hal-hal yang kita sukai itu untuk mempersiapkan menyambut kebangkitan Kristus. Tentunya ada Jumat Agung sih nantinya gitu kan. Nah terus di acara selanjutnya ini minggu-minggu persiapan ya teman-teman. Minggu-minggu persiapan ini ada selama 5 pekan gitu. 5 pekan di itu biasa kita sudah mulai berlatih untuk berpuasa. Jadi gereja itu menyediakan wadah untuk teman-teman dapat berpuasa gitu. Untuk kami maksudnya untuk bisa berlatih sebelum nanti menuju 40 hari gitu kan. Dan semakin memahami gitu apa sebenarnya tujuan puasa itu sendiri. Lalu berlanjut ke puasa Agung Catur Dasa sama 40 hari, kemudian ke Hari Raya Paskah. Nah, di dalam perayaan
perayaan menuju Paskah teman-teman, di sini ada namanya Minggu Zakheus, di mana dibuka dengan Minggu Zakheus, dan kita di sana memperingati apa ya namanya ketika Yesus bertemu dengan Zakheus gitu. Nah, pada waktu itu intinya adalah Minggu bertobatan, berarti bertobat. Sebelum ke Minggu Zakheus ini juga teman-teman, di minggu sebelumnya kami melakukan pengakuan dosa gitu, dengan tujuan agar kedepannya kami bisa lebih damai sejahtera dalam menjalani puasa. Terus juga apa namanya, ketika sudah melakukan pengakuan dosa, biasanya di akhir ibadah, di akhir liturgi, kami bersalam-salaman gitu. Bersalam-salaman untuk saling meminta maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kayak gitu teman-teman. Kemudian masuk di minggu selanjutnya mengenai minggu orang Farisi dan pemungut cukai, kayak gitu. Di sini apa namanya, kita juga mengingat kembali kisah-kisah di dalam Alkitab mengenai orang Farisi dan pemungut cukai, di mana ada dua orang yang datang terus berdoa. Yang Farisi merasa, oh saya udah melaksanakan apa yang Tuhan laksanakan, sementara si pemungut cukainya, oh saya merasa paling berdosa di sini gitu. Jadi kayak dijelasin di situ juga, oh ini nih yang paling, maksudnya jangan tinggi hati ketika kita berdoa sama Tuhan gitu. Intinya begitu teman-teman. Kemudian ada minggu selanjutnya teman-teman ya, mungkin saya kelupaan buat masukin, jadi lanjut aja. Nah, kenapa kita puasa gitu teman-teman? Seperti yang Rasul Paulus katakan, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Berarti kita juga mengikuti ajaran Rasul Paulus mengenai menahan diri agar kita tidak diperhamba oleh hal-hal yang duniawi. Terus kita juga menyelipkan diri yang tadi seperti saya bilang. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru ngelihat gambar-gambar kayak gini ya teman-teman ya. Ini namanya ikon. Ikon ini biasanya kami pakai sebagai bukan sebagai apa ya. Pokoknya ini sebagai apa ya? Kita mengingat kembali mengenai kisah penyalipan. Juga nanti akan ada di selanjutnya ada orang-orang suci. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, di sini ada di minggu berikutnya mengenai kemenangan ortodoksi ya. Kenapa di sini orang-orangnya kok pada bawa gambar kayak gini? Ini itu sebenarnya orang suci atau kita bilangnya jana suci. Mereka ini adalah para martir teman-teman ya. Terus apa namanya, pada masa itu orang Kristen Ortodoks tidak boleh memakai ikon selama beberapa abad mungkin, kalau saya tidak salah. Dan terus abis itu ketika diperbolehkan kembali, maka ini menjadi kemenangan ortodoksi ya gitu teman-teman. Ini yang dipegang oleh orang-orang ini, itu merupakan nama baptis mereka juga teman-teman gitu ya. Terus kemudian ketika sudah membawa ikon tersebut, biasanya dilakukan ini kayak diberkati gitu teman-teman, pakai air gitu. Terus ya nggak segininya juga sih, kalau di tempatku kemarin nggak sampai begini diguyur gitu juga gitu. Tapi ya mungkin kalau di luar ya karena mereka udah terbiasa ya, kesenangan aja anak kecilnya. Terus kita masuk ke Minggu Gregorius Palamas. Minggu Gregorius Palamas ini mengingat kembali mengenai Gregorius Palamas, seorang jana suci yang mempertahankan ajarannya serta melawan bidat-bidat pada masa itu gitu. Jadi
Di Ortodoks juga ada teman-teman apa namanya ajaran-ajaran yang kadang-kadang orang suka bikin menyimpang gitu, kayak gitu. Makanya Gregorius Palamas ini sangat begitu dihormati. Tahun kemarin ya teman-teman ya, 4 April tahun kemarin itu Minggu Penghormatan Salib gitu. Jadi biasanya kalau salibnya Ortodoks ini kan ada garisnya lagi satu, terus ada tubuh Kristusnya. Nah, tubuh Kristusnya ini biasanya ditaruh gitu, dibungkus gitu teman-teman. Gitu. Jadi ada presbiter atau pendeta atau yang mimpin liturgi ini, beliaulah yang melaksanakan itu semua gitu. Terus kemudian Minggu Yohanes Klimakus atau John Klimakus, dia ini adalah seorang jana suci yang menjelaskan kepada kita melalui spiritual ortodoks bahwa ketika kita mati nanti kita akan mendaki tangga ilahi, di mana ketika kita mati nanti ada malaikat yang, ini teman-teman bisa lihat, maaf ya teman-teman kepotong, ini malaikat yang berusaha menjatuhkan kita, terus ada juga malaikat yang melindungi kita. Jadi digambarkan seperti itu di dalam bukunya juga ada teman-teman. Nah, terus kemudian ini Minggu Maria dari Mesir. Ada hal menarik dari Maria dari Mesir ini, Jana Suci Maria. Beliau ini dulunya berbuat amoral teman-teman. Dia ini seorang wanita, kemudian dia mungkin merasa sudah lelah, sudah tidak berharga lagi, kemudian dia masuk ke hutan teman-teman, saking begitu dibencinya, terus dia dikucilkan oleh masyarakat, dia masuk ke hutan, sampai teman-temannya tuh serigala, macan, itu yang menemani dia gitu. Suatu saat dia kembali menemukan sebuah biara, terus dia bertobat. Waktu itu dia kembali dalam keadaan tidak pakai apa-apa teman-teman, dan ini kisahnya menarik banget. Mungkin teman-teman bisa baca nanti lebih lanjut karena sangat panjang sih sebenarnya kisahnya. Kemudian kami juga masuk ke Minggu Pengurapan Minyak Kudus. Kemarin itu adalah rangkaian perayaan menuju ke Paskah. Mohon maaf ya teman-teman, jadi di depan rumah saya ada yang bangun rumah, jadi suaranya mungkin berisik gitu. Nah, di sini pengurapan minyak kudus biasanya kita selesai liturgi, selesai liturgi itu kita diurapi oleh minyak teman-teman di tangan, jidat, dada sini, sama kaki dua-duanya. Itu kayak ketika disalib itu loh, kayak gitu, kayak mirip gitu loh teman-teman. Ketika Tuhan Yesus disalib, ya di situ kita diurapi minyaknya. Nah, terus satu lagi, pengurapan minyak kudus ini biasanya juga dipakai untuk orang-orang yang sedang sakit gitu. Jadi boleh dibawa ke gereja gitu. Nah, terus Kamis Kudus ini diawali dengan membasuh kaki. Ini Romo saya, teman-teman, Romo Yakobus. Nah, di sini beliau membasuh kaki jemaat gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian hal yang paling cute, paling imut yang saya tunggu-tunggu menuju perayaan Paskah adalah ini roti Lazarus, teman-teman. Biasanya diadain pas Sabtu Lazarus gitu. Nah, roti Lazarus ini mengingatkan kita kepada Lazarus, gitu, kisah Lazarus di Alkitab. Jadi semua perayaan itu teman-teman banyak kaitannya dengan apa yang ada di Alkitab. Jadi begitu teman-teman dari saya, terima kasih.
Terima kasih banyak, Ica. Teman-teman boleh kasih reaction tepuk tangan dong untuk Ica dan juga tadi ada Cia-Cia yang sudah berbagi kepada kita semua terkait tradisi puasa dalam perspektif Ortodoks dan juga Katolik. Dan tadi juga Cia-Cia serta Ica sempat berbagi refleksi pribadi masing-masing terhadap teman-teman. Selanjutnya kita boleh saling berbagi juga semuanya yang ada di sini diundang untuk boleh bertanya, boleh berbagi refleksi puasanya atau apa saja dipersilahkan. Ada nggak teman-teman? Boleh raise hand atau langsung saja? Aku dong, Duha. Silahkan Kak Duha. Ya, terima kasih. Nah, aku kan pernah baca kayak gini ya, puasa dalam tradisi Abrahamik itu dimulai dari Nabi Yeremia. Itu kan tradisi Yahudi. Nah, itu Cia atau Ica bisa ini enggak sekarang bentuk puasa itu kayak gimana sih Nabi Yeremia itu? Tahu nggak, Cak atau Cia? Apakah bentuk puasanya itu seperti puasanya yang mana gitu? Karena itu macam-macam kan cara puasanya kan. Oke. Terus satu lagi sama Ica. Itu Lazarus itu yang itu bukan ya yang dihidupkan Yesus itu ya? Yang meninggal bukan? Itu ngomongin Lazarus yang itu nggak sih? Lazarus yang di pinggir, bukan ya? Mohon maaf, Lazarusnya ada ya. Oh ya, oke, bener, berarti Lazarus sendiri dibangkitkan, mohon maaf. Lazarus yang mana lagi? Yang pernah dipocong itu. Oh ya, kayak boleh share screen lagi Kak, Lazarus itu di keluar dari kuburnya lompat gitu ya. Ini ada kismisnya nih, aku belum nyobain sih. Ini yang ini kayak bapau yang itu orang Jawa bilang itu lepat. Pocong itu dipocongin. Iya, kayak gitu. Gimana Kak Ica? Pertanyaan pertama saya kaget sih. Kak Ica gimana? Aku dari kaum awam ya. Maksudnya aku seperti Cia. Silahkan tanya ke Romo. Itu loh, Kak. Terus kalau untuk itu ya setauku sih enggak ya. Maksudnya bagian dari puasa itu bukan berarti kita ketika masuk ke perjanjian baru kita menghapus semua, enggak gitu. Cuman memang puasanya Nabi Yeremia memang ada di PL, tapi untuk menjawab lebih lanjut daripada salah ngomong, silahkan tanya Romo. Tapi kalau yang kami jalani sih itu tadi Kak, yang ini itu tadi semuanya sebagai peringatan gitu. Thank you Kak Ica. Ya mungkin Kak Duha, aku jawabnya lebih ke arah gini. Apa yang kami lakukan sebagai puasa Kristiani gitu sebenarnya lebih diinspirasi atau mengikuti teladan dari Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus berpuasa, maka kami berpuasa. Yesus Kristus berpuasa 40 hari, maka waktu puasanya 40 hari. Kemudian misalnya ada gereja-gereja yang puasa sebelum Pentakosta. Itu karena para rasul juga berpuasa di Pentakosta, sebelum Pentakosta di Perjanjian Baru.
Nah, tapi apakah kami meninggalkan misalnya warisan dari para nabi di Perjanjian Lama? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Berarti Yesus sendiri adalah orang Yahudi, berarti dia mengikuti, sebenarnya dia sedang mengikuti tradisi dari orang dari para nabi di bangsa Yahudi begitu. Misalnya dia juga makan Paskah peringatan Musa menyelamatkan perbudakan Mesir, itu semua adalah praktik-praktik ibadah bangsa Yahudi dilakukan oleh Yesus, kemudian diperbaharui karena Yesus sendiri seperti yang dipercaya oleh umat Kristiani adalah Tuhan begitu. Jadi kami sekarang mengikuti ajaran-ajaran atau teladan dari Yesus. Jadi pertanyaannya adalah apakah cara-cara puasa yang Nabi Yeremia yang kami tahu sebenarnya ya tanyakan kepada Romo. Tapi kalau kami mengikuti teladan-teladan dan ajaran-ajaran dari Yesus Kristus begitu, yang mengikuti bangsa Yahudi. Ya. Bagaimana Kak Duha? Ya, kita juga mengikuti Yesus Kristus dalam memperingati puasanya Musa itu, puasa 10 Muharram. Itu kan sebenarnya ya 10 Muharram itu tahun baru ya, jadi itu sebetulnya puasa itu Yom Kippur itu. Kita puasa juga. Berarti Yesus sama Nabi Muhammad sama-sama puasa itu. Kita juga puasa. Betul, puasa. Ya, makasih ya Cia dan Mica. Terima kasih Kak Duha. Terima kasih Kak Duha, Cia, dan Ica. Teman-teman lain jika ada yang ingin bertanya, monggo ya boleh tulis di chat box atau boleh langsung menyampaikan. Nah, mungkin sebelum saya tanya kepada teman-teman, saya juga tadi tertarik sama salah satu hal yang dibagikan oleh Cia terkait pantang dalam tradisi teman-teman Katolik, bahwa ada momen-momen di mana teman-teman Katolik itu saling memotivasi ya satu sama lain, seperti berpantang plastik, berbelanja kepada penjual di pasar-pasar tradisional, dan hal-hal yang relevan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi aku keinget gitu sama refleksiku di bulan Ramadan. Biasanya kan kalau di Ramadan nih banyak penjual-penjual yang menjamur kan di jalan, jualan takjil, dan biasanya tuh ada kebiasaan kalau belanja banyak banget untuk berbuka puasa. Jadi ada sampah plastik atau ada makanan yang terbuang gitu. Nah, terkait tadi hal yang disampaikan Cia, sampah plastik, belanja di penjual pasar tradisional, berpantang jenis seperti itu, apakah sebuah perintah gitu, Cia dari Romo, dari gereja, supaya umatnya bisa benar-benar menjalankan itu secara kelompok gitu loh. Thank you, Cia. Thank you Kak Anissa. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau dari Kuskupan Agung Jakarta, kalau sistem Kuskupan itu berarti provinsi ya. Kalau provinsi Katolikan itu ada juga namanya Kuskupan. Saya di Kuskupan Agung Jakarta meliputi Tangerang, Jakarta, dan sebagian dari Bekasi dan Bogor. Enggak, sebagian dari Bekasi. Nah, itu Monsignor Suharyo biasanya sebelum mulai Prapaskah itu ada surat letter. Jadi surat itu berarti dia menuliskan surat kepada umatnya, dibacakan di gereja, dan biasanya itu ada aturan-aturan pantang yang disebutkan. Biasanya tidak pernah diwajibkan, gereja itu mewajibkannya jarang, sebenarnya jarang kewajiban. Karena biasanya kalau gereja mewajibkan, kalau nggak dilaksanakan dosa gitu. Makanya gereja itu biasanya menganjurkan atau dengan kuat menganjurkan. Gitu. Jadi kalau misalnya pantang plastik, itu dengan kuat dianjurkan. Saya ingat ketika saya mendengarkan surat dari Monsignor Suharyo, dibilang adalah demi keselamatan global dan bumi, juga dengan semangat dari Paus Fransiskus, yang Paus Fransiskus dalam kepausannya itu banyak menceritakan atau banyak mengangkat
maka kita mengikuti Paus gitu kan. Makanya dikatakan dengan kuat merekomendasikan atau menyarankan agar sekeluarga, komunitas, dan individu berpantang plastik. Atau bahkan sistem-sistem lainnya ada yang dilakukan. Kak Anissa, aku ingat ada sempat beberapa tahun lalu ada sistem untuk pajak plastik. Pajak plastik itu dibuat di gereja. Jadi para pengusaha Katolik yang disuruh membayar secara tentu saja secara sukarela jika mereka secara usaha mereka belum bisa menghentikan penggunaan plastik. Jadi mereka membayar uangnya itu dipakai untuk menyumbangkan kembali untuk lingkungan tersebut atau untuk pencegahan pencemaran plastik. Jadi sebenarnya gereja sepanjang seumur hidup saya tumbuh di sini sering seperti itu, dan banyak komunitas yang juga menerapkan. Seperti saya pergi ke biaranya juga sudah tidak menggunakan plastik sama sekali begitu, dan itu merupakan usaha kami untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Uskup kami. Begitu. Kak Ica, ada pertanyaan dari Kak Duha tuh, Kak Ica? Iya, kalau selama 40 hari itu memang kalau di Ortodoks itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi benar-benar gitu deh, benar-benar yang apa ya, kita berusaha untuk tidak melakukan hal yang duniawi Malam banget. juga ya, Cak, ya, berarti? Iya, selama 40 hari. Ya. Wah, luar biasa itu jadi wali. Tapi gini, apa namanya? Puasa ini memang nggak memaksa orang untuk melakukannya. Hanya istilahnya apa ya, sadar diri aja gitu. Tapi bukan berarti ketika kasih karunia itu diberikan, kita menganggap enteng karunia tersebut gitu. Nah, itu kata Cia. Ica, aku boleh nanya lagi nggak? Penasaran kalau misalkan di tradisi Ortodoks atau juga di Katolik, kalau puasa itu berturut-turut selama 40 hari atau boleh diselang-seling gitu? Kalau yang itu aslinya berturut-turut kalau di monasteri atau biara. Itu tuh berturut-turut bagi para biaranya gitu, teman-teman. Aduh, pada berisik banget berapa ya? Dari kemarin cobaan banget tuh. Gak apa-apa. Iya, kayak gitu, teman-teman. Ya. Thank you, Ica. Ada Kak Cici. Kalau gereja Katolik gak berturut-turut, Kak. Jadi cuma wajib di 2 hari itu, tapi kalau memang mau dipersilahkan untuk retret sendiri ya, untuk pilihan sendiri. Jadi gereja Katolik itu kan juga kita tuh kan bebas ya untuk mencintai Tuhan atau mencintai diri sendiri dengan puasa dan pantang. Jadi jadwalnya juga kita pilih gitu. Pokoknya batas minimalnya segitu, batas maksimalnya terserah kamu. Gitu. Pokoknya hari Minggu jangan puasa dan pantang. Begitu sih, Kak. Thank you, Cia dan Ica. Kak Cici mau bertanya, boleh silakan, Kak. Oke, aku pengen tanya, kalau misal di hari kita puasa, di hari kalian puasa, misalnya kalian berhalangan nih, kalau di Islam kan kadang ada ya, ada aturannya, ada yang tidak sah untuk berpuasa, tidak boleh untuk berpuasa gitu. Nah, kalau di menurut pemahaman kalian, kalau misalnya kita nggak puasa itu, apakah nanti diganti, ada hari penggantinya, atau ada tebusannya, atau seperti apa? Itu sih. Terima kasih. Ya, Kak Ica-nya. Oh ya, oke. Lagi ngambil waktu. Kak Ica, siapa yang jawab? Aku atau Kak? Cia dulu baru aku. Cia dulu aku. Oke, kalau dalam gereja Katolik, dalam ajaran kami Kristiani, seingat saya ya, kayaknya hampir tidak ada gereja Kristen yang ada aturan seperti itu, Kak Cici. Jadi tidak ada halangan dari dalam tubuh atau yang dari tubuh yang membuat seseorang tidak boleh beribadah dengan acara apapun kalau dalam gereja Katolik. Karena seingat saya tidak ada aturan apapun. Jadi sakramen semua tidak ada batasan. Meskipun misalnya lagi gitu.
dari karena Yesus sendiri mengatakan sendiri, dia bilang apa yang bukan apa yang keluar, bukan apa yang masuk dalam tubuh, makanan misalnya, yang buat najis, tapi yang keluar kan, yang itu dari ucapan kita. Maka yang menajiskan kita itu sebenarnya ya nggak ada gitu. Yang menajiskan kita ya tindakan kita. Tindakan kita yang menajiskan diri kita sendiri, jadi bukan badan kita gitu. Jadi makanya tidak ada halangan untuk puasa. Puasa itu udah nggak ada urusannya kalau soal menstruasi. Dan saya menstruasi juga puasa. Ya nggak ada batas, kalau cuma 2 hari itu, Rabu, Sabtu, Jumat Agung kalau saya. Kak Ica silakan. Oke, kalau di aku kalau puasa boleh ya, walaupun lagi haid. Cuman memang ada orang-orang yang kalau lagi haid tuh suka anemia ya. Jadi bisalah untuk gak puasa dulu gitu. Kemudian kalau dalam beribadah atau liturgi tiap minggunya, ketika masuk nih, kan ini ikon nih ya, kelihatan itu, nih. Nah ini ikon itu nggak boleh dicium gitu. Biasanya kami cium ikon gitu, kayak cium salib gitulah sebagai penghormatan gitu. Dan terus itu nggak boleh saat haid. Kenapa? Karena secara psikisnya wanita itu cenderung labil ya ketika saat haid gitu, cenderung hatinya tidak menetap gitu. Jadi aku berkali-kali nanya kenapa nggak boleh, karena tiap masuk kan nggak enak gitu kalau langsung nyerobot aja gitu ya. Terus kalau saat apalagi ya nggak boleh tuh, perjamuan kudus. Saat menerima perjamuan kudus kita biasa manggil rotinya prospora, warnanya putih, dari tepung gitu diolah terus jadi kayak bulat gitu, dicap pakai ada cap khususnya. Itu umat yang sedang haid itu nggak boleh kayak gitu. Terus melanjutkan pertanyaannya, Kak siapa tadi? Mbak Desi. Memang aja yang mau aja ya. Itu Iya. soal itu kayaknya lagi pas aku ngomong deh, Kak. Oh iya. Kayaknya. Gak tahu Mbak Desi, halo. Ya. Berarti ada perbedaan ya, Kak Cici, dari Ortodoks dan Katolik itu ada perbedaannya di situ gitu. Dan mungkin kalau tadi Kak Cici ada tanya tentang penggantian, sebenarnya ada penggantian. Itu kalau misalnya saya kan ngaku dosa ya, kadang sama juga dengan Ortodoks bisa ngaku dosa. Ngaku dosa itu saya sempat ngaku dosa ke romonya. Saya gagal puasa. Jadi puasa yang harusnya saya puasa saya nggak puasa. Nah, romonya kasih hukuman penitensi ke saya, itu suruh puasanya diganti gitu. Jadi habis pasca saya puasa lagi gitu untuk menggantikan gitu. Nah itu tuh tergantung romonya mau kasih saya sanksi itu atau tidak gitu. Tapi sebenarnya bisa digantikan, tapi bukan karena alasan tubuh, tapi karena alasan saya, misalnya karena saya malas atau saya lalai, jadi saya nggak mengikuti karena puasa, saya harus gantikan sesuai dengan keinginan saya juga gitu. Thank you teman-teman semuanya. Yang lain jika ada yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun berbagi refleksi pribadi juga boleh ya teman-teman. Ada nggak nih di sini yang mau berbagi refleksi pribadinya terkait puasa? Sepertinya Kak Desi mau berbagi ya, Kak Des. Tadi Desi Tiba-tiba tadi unmute. Nanti Kak Desi on mic. Enggak kok, kepencet pakai HP soalnya. Kak Desi, ayo silakan Kak. Oke teman-teman, sambil menunggu yang lain, aku mau nanya nih sama Ica tentang di Ortodoks. Kalau nggak salah nih ya, ada pengkalenderan gereja Ortodoks yang ada Gregorian, ada apa gitu, aku lupa. Nah, Ica mungkin boleh berbagi tentang pengkalenderan dalam Ortodoks itu nggak, Ica, ke teman-teman di sini, dan mungkin itu juga berkaitan dengan
dimulainya berpuasa gitu ya? Oh iya, bentar. Ya mungkin aku agak lupa sebenarnya. Aku sendiri ke mirip An-An gitu ya. Ian gitu. Jadi sorry kalau ada penyebutan yang salah. Kalau dari karena beda gitu. Jadi ceritanya kalau dari sejarah itu apa namanya? Pada waktu itu kan sama sebenarnya, gitu. Sama perayaan ada dari ini apa perlawanan dari negara mana gitu ke Yunani, terus orang Kristen di sana ditindas. Nah, mereka yang mempertahankan kalender ini, mereka disiksa, ya pokoknya jadi martir gitu. Terus kalau yang apa namanya mereka yang mengikut orang Kristen ya ikut dalam pemerintahan dan tidak melawan, mereka mengikuti kalender orang yang nindas waktu itu gitu, karena mereka nggak mau dimusnahkan juga gitu kan. Itu sama seperti saat kejadiannya ikonostatis ini, ikon ini gitu, yang awalnya nggak boleh terus dibolehin, jadi kayak gitu. Makanya terjadi dua kubu gitu dalam perayaannya sendiri, ada yang lebih dulu atau yang ada yang lebih telat gitu, kayak gitu. Gitu sih ceritanya kurang lebih ya. Thank you, Ica. Kalau Teman-teman yang Katolik Roma itu Iya. kalendernya Gregorian kan, Nisa. Yang sekarang kalender Masehi itu Gregorian. Sementara kalau sebenarnya kalau seingat aku ada beberapa gereja Ortodoks yang menggunakan kalender Julian. Jadi mereka Natalnya 7 Januari. Bukan 25 Desember. Gitu. Tapi kita mulai puasa sama kan Kak Ica, hari Rabu Abunya? Nggak ada Rabu Abu, Cia. Oh, nggak ada ya? Tapi masa prapaskah. Tapi kalau Minggu Palma ada. Jumat Minggu Agung, Palma. tapi Jumat Agung kita sama kan? Ada. Nah, berarti Jumat Agung agenda... besok. Besok Hah? kami besok. Jumat Agung. Oh, beda tanggal. Beda kayaknya saya Oh, ke berarti Julian beda. deh. Beneran beda. Jumat Agung kami sudah selesai. Oh ya. Ya ampun, kayaknya aku udah ngucapin kakak selamat Paskah. Nggak apa-apa, itu wajar gitu. Dan sebenarnya ini kayak kadang jadi apa ya? Jadi pembahasan gitu yang menurut aku nggak penting gitu loh, kayak kita tinggal di Indonesia, ya udah sih ikutin aja kalender Indonesia, kenapa harus gesek-gesek gitu kayak gitu. Oke, berarti hari Minggu tanggal kakak selamat Paskah. Oke, siap. Oke, mohon maaf. Thank you guys. Aku jadi penasaran ini kalau di teman Ortodoks ataupun Katolik itu kalau memulai puasanya itu dia acuannya kayak terbit tenggelam matahari atau gimana guys? Oke, jadi ada satu hal yang Kak Ica aku izin jawab duluan ya, Kak. Jadi Paskah kami tanggalnya Paskah Gereja Katolik Roma seharusnya itu sama dengan perayaan orang Yahudi. Jadi jika ada orang-orang Yahudi yang sekarang masih mempraktikkan agama Yahudi, yaitu merayakan Passover, yaitu diselamatkannya bangsa Israel dari Mesir, itu Passover. Nah, di hari itu juga 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit gitu. Makanya perayaan Paskah penanggalnya sesuai dengan bangsa Yahudi juga menanggalkan Passover mereka. Gitu. Kalau soal terbit matahari saya tidak diajarkan itu ketika sekolah minggu. Tapi saya Yahudi sudah merayakan Passover begitu. Kan Nabi Musa itu mau Israel keluar dari Mesir, ada cerita itu nggak yang lautnya belah dua itu
Kak Ica? Unik ya pertanyaannya. Bingung juga jelasin. Awalnya itu namanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kayak gitu. Emang beda sih gitu kan. Tapi ya kayaknya 12 jam gitu kan. Kayak gitu. Kayaknya kita nyamain gitu deh sama negara-negara lain juga. Maksudnya bukan apa namanya jamnya berpatokan nama mereka ya, tapi kayak di jam kita, oh iya jamnya jam segini, kayak nyamain gitu. Jam 6 pagi sini, jam 6 pagi sana gitu, kayak gitu. Kak. Oh, saya Oke. baru Google. Mohon maaf, Kak, bentar saya baru Google. Benar bahwa orang Yahudi itu menanggalkan Paskah mereka sesuai dengan kalender bulan, siklus bulan. Tanggal 14 di bulan tersebut itu bulan purnama. Jadi mereka ngitungnya sesuai dengan kalender bulan. Makanya setiap tahun Paskah dan Jumat Agungnya beda tanggal. Gitu, Pak. Kalau mau Teman-teman, lebih spesifik, tanyakan Romonya. ini Romonya kebetulan nggak ada di sini, jadi nggak bisa ditanya, Cia. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau boleh berbagi juga refleksi masing-masing? Oke, mungkin belum ada atau mungkin juga tidak ada. Kalau gitu, Aku aku minta Kak ingin. Ahmad respon dong, Kak Anissa. Oh, Karena Kak Ahmad yang ngechat saya sama Kak Ica. Tanpa alasan langsung bilang hari ini tanggal segini kita ketemu, kita jadi pembicara, jadi sama Kak Ahmad yang respon. Oke, makasih Cia telah menyeret saya ke persoalan ini. Saya membayangkan diskusi ini harus terjadi karena ya tentu sudah ramai sekali puasa dari perspektif Muslim di bulan puasa ya. Saya rasa ini semacam kontra narasi teman-teman, dan saya membayangkan juga tidak familiar mungkin bahwa ternyata di dalam rumitnya perbedaan itu masih berbeda lagi di dalam gitu. Dan di dunia memang sehingga akhirnya kita masih bisa melihat dan menggambarkan perbedaan itu teman-teman. Dan yang seru adalah yang ngomong kayak kita ini teman-teman. Jadi ya seperti teman sebaya, dan lagi-lagi bahwa IOC selalu mengandaikan bahwa ya semua orang bisa berbagi apa yang dia rasakan, dia yakini, dan mendapat hak juga untuk didengar gitu. Dan ya sebagai orang yang studi sejarah gereja sedikit-sedikit, ya gereja ini terbelah dua ya sejak beberapa milenium yang lalu antara gereja timur dan gereja barat, yang hari ini orang sebutnya gereja Katolik, lalu pecah lagi menjadi Protestan, lalu bleber. Nah, tapi yang unik adalah kita bisa ketemu di tradisi puasa yang saya rasa tradisi para nabi terdahulu. Nah, cuma kan pada akhirnya ada teknis yang itu penting untuk kita lihat gitu, karena kalau puasa semua kita amin, tapi ternyata beberapa perintilan itu kita beda-beda. Persoalan tadi soal roti Lazarus itu kan juga unik-unik gitu. Dan itu tidak diketahui, mungkin antar Kristiani sendiri mungkin tidak terlalu banyak tahu, apalagi yang non-Kristiani. Nah, membayangkan diskusi ini jauh lebih hidup mestinya, karena ada beberapa juga mungkin teman-teman Muslim yang juga mungkin saja tidak terlalu mengetahui soal itu, apalagi kalau sudah bicara soal eklesiologi ya, sejarah gereja ya, itu lebih rumit lagi persoalannya. Nah itu yang hendak kita lihat teman-teman, Cia dan Ica. Terima kasih sudah memberi pencerahan teman-teman. Kalau ada yang lain mungkin sebetulnya kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih canggih gitu. Mungkin kalau saya sebetulnya ke Cia dulu, saya agak lupa, saya mungkin sudah lama nggak denger itu. Soal kalender, saya kan biasanya sering dapat tuh kalender 40 hari hitung mundur menjelang Jumat Agung tuh. Dan itu secara sebagai seorang Muslim yang melihat itu kan, itu kalender itu kan canggih sekali ya. Artinya dia punya tema gitu. Itu kira-kira dari mana ya Cia ya? Siapa yang nentuin temanya Cia per tahun itu? Ada nggak sosok yang bertanggung jawab gitu 40 hari itu? Oh iya, iya Kak Ahmad. Karena terima kasih sudah bertanya itu, karena
kan gereja Katolik itu bisa diruntut sejarah itu kan bisa 2000 tahun ya. Jadi kultur, tradisi dan teknologi kalendernya juga terus berkembang begitu. Dan kalau kalender liturgi kami sebenarnya dari Vatikannya gitu, dari Romanya ke seluruh dunia, kayak yang gereja Katolik ya tanggalnya segitu. Pasti kalendernya seperti itu dan ngikutin seperti itu. Yang menarik adalah biasanya selalu di misalnya minggu ini bacaan yang dibacakan di gereja Katolik di Jakarta dengan yang dibacakan di gereja Katolik Los Angeles itu sama persis. Itu sama persis dengan beda bahasa dan paskahnya juga sama gitu. Dan kami dibagi gereja Katoliknya jadi kalendernya jadi tahunnya ada A, B dan C. Tahun A dan B dan C itu bedanya apa? Bedanya adalah di kalender A yang dibacakan adalah Injil Matius. Untuk kalender B dibacakan Injil Markus, untuk kalender C dibacakan Injil Lukas, kemudian untuk Injil Yohanes dibacakan di perayaan, misalnya di Paskah, Jumat Agung itu baru dibacakan Injil Yohanes. Jadi pembagian kalender itu lebih agar tanda kutip umat yang datang ke gereja setiap minggu atau setiap hari bisa mendengarkan seluruh Alkitab dalam 3 tahun. Gitu misalnya. Jadi bacaan yang dibacakan di ibadah gereja, di ibadah misa kami bukan sesuai dengan pilihan pastornya, bukan sesuai dengan pilihan uskupnya, bukan sesuai dengan keinginan umatnya, tapi semua udah diatur sesuai minggunya itu bacanya apa aja yang dibacakan gitu. Mungkin aku ada pembagian warnanya sih. Tapi mungkin jika ada pertanyaan yang lain dulu Kak Anissa. Terima kasih Kak Ahmad atas pertanyaannya. Cia, ini ada pertanyaan dari Mbak Cici di chatbox. Oh iya. Cia dan Ica, gimana sih memaknai puasa yang kalian masing-masing jalanin? Mungkin Ica boleh duluan sharing, Ica. Sebenarnya sih memaknai puasa yang lagi dijalani itu butuh apa ya? Butuh kerendah hatian gitu dalam menjalaninya gitu ya. Apalagi kita sebagai manusia kita juga kadang seringkali kita menyakiti hati Tuhan gitu kan. Kadang-kadang kalau aku merasa kayak menjalani puasa ini merupakan upaya untuk kita semakin manunggal, semakin menyatu dengan Kristus, semakin kembali sebenarnya kepada seperti ciptaan awal gitu. Artinya seperti tubuh kita yang belum tercemar apa-apa gitu. Kadang ketika udah puasa, aku semakin merasa beda ya sama nggak puasa ya. Maksudnya ketika sudah berpuasa kita akan merasakan sendiri sensasi di mana menyatu tersebut adalah hal yang dahsyat gitu. Kayak kita bisa lihat pada akhirnya, oh setelah aku jalani hidupku dengan sederhana, dengan nggak yang duniawi, aku isi dengan hal yang positif, ternyata hidup ini juga merupakan anugerah dari Tuhan ya, kayak gitu. Kayak oh ternyata Tuhan itu merawat kita, jadi dengan kita berpuasa kita juga terbuka gitu, mata kita terbuka betapa baiknya Tuhan sama kita gitu. Kayak gitu. Itu sih dari aku, Kak. Terima kasih Kak Ica. Mungkin Kak Ica kalau sharingnya mungkin lebih teologis iman. Kalau aku agak sulit kalau meskipun aku tahu bahwa aku beriman, aku agak sulit untuk sharing soal iman gitu kan. Tapi kalau soal puasa dan pantang itu aku lebih setiap tahun itu aku senang karena itu adalah latihan aku gitu, latihan aku untuk detach atau tidak terikat gitu, tidak terikat kepada hal-hal yang biasanya aku terikat. Karena kan manusia itu kan terikat ya. Manusia itu seringkali terikat makanan, HP, banyak hal gitu. Kita terikat ke banyak hal, maka
di Prapaskah itu biasanya sering di reminder untuk jangan terikat dan ditutup aja aplikasinya. Dan di sisi lain aku juga merasakan sebenarnya jadi seorang yang mengikuti Tuhan itu kan susah ya, karena kan bukan cuma berdoa. Tadi kan aku ada sampaikan tentang 3 pilar Prapaskah. Nah itu tuh aku juga kadang-kadang sering kritisi gereja Katolik, kadang-kadang nggak di-share gitu, nggak terlalu ditekankan gitu. Tentang tiga pilar itu, bahwa nggak cuma puasa yang cukup, tapi juga harus amal kasih, juga harus berdoa gitu kan. Amal kasih itu susah. Seringkali amal kasih itu susah karena sering kayak amal kasih itu kita merasa cukup aja untuk cuma berbuat baik ke orang yang kita kenal, atau cuman berbuat baik ke yang kita kenal gitu. Sementara Monsignor Suaryo itu memberikan tantangan itu kadang-kadang tidak bisa susah digapai, tapi make sense. Bayangin pantang plastik, sebenarnya nggak ada, sangat sulit untuk umat masyarakat dari Jabodetabek untuk pantang plastik gitu. Logikanya ya. Karena mau kita pantang misalnya kantong plastik, kita masih ada barang-barang lain kita gunakan, ya sebenarnya ada plastiknya gitu. Bayangkan kita misalnya makan sereal gitu. Serealnya itu kan kardus ya, tapi dalamnya masih plastik gitu. Jadi kita pantang plastik itu segitu sulitnya. Begitu juga ketika misalnya tema dari Prapaskah tahun ini tentang semakin berbakti kepada masyarakat gitu misalnya. Nah itu juga susah. Gimana cara berbakti dengan masyarakat gitu. Jadi di semacam Monsignor Suaryo dan Kuskupan dan ajaran gereja Katolik mengingatkan bahwa puasa pantang itu ya cuma satu hal dari 3 hal yang ada dalam Prapaskah, dan tiga-tiganya harus jalan, dan itu susah. Aku merefleksikan bahwa itu adalah hal yang sulit untuk benar-benar mengikuti Tuhan itu. Itu sih. Thank you, Cia. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad untuk Ica di kolom chat. Ica boleh berbagi ke kita nggak gimana pengalaman Ica sebagai seorang penganut ortodoks di Indonesia? Kalau ini sebenarnya gimana ya? Kan karena yang masuk duluan itu dari gereja barat di Indonesia, tentunya kami tidak begitu banyak orang tahu apa itu ortodoks itu. Nah, terus habis itu lobet. Bentar. Kadang-kadang suka disalahpahami kayak mengcopy paste keyakinan dari teman-teman Muslim karena ada kemiripan. Tapi kembali lagi, senangnya aku bisa belajar lebih banyak dan masih terus belajar, bertumbuh di ortodoks ini, dan rasanya juga semakin memahami, walau ketika dijalani sebenarnya sulit. Kayak kita misalnya belajar untuk tidak mendebatkan gitu. Romoku selalu belajar untuk tidak ribut gitu. Kalau bisa tuh jangan cari ribut. Kalau memang mau tahu ya tanya gitu. Tapi untuk didebatin itu nggak usah ngabisin energi gitu. Kayak gitu. Soalnya banyak banget orang-orang yang biasanya baru bergabung di ortodoks, saking menggebu-gebu, sering debat kusir gitu. Itu sering terjadi ya, di mana di denom manapun aku yakin itu ada. Ketika baru belajar akhirnya berdebat gitu. Tapi ketika kita coba deh lihat, ketika kita udah tahu, kita akan makin merasa sebenarnya layak nggak sih gitu jadi orang Kristen itu sendiri, layak nggak sih sikap kita, perilaku kita. Aku juga seperti itu gitu. Awalnya dulu doyan banget tuh ngeladenin orang yang debat-debat gitu kan. Tapi abis itu kayak
wah semakin lama semakin banyak yang belum kupahami kayak gitu. Dan rasanya ketika kita menemukan sesuatu yang tepat pasti kita juga akan ada rasa apa ya, yang di batin tuh lebih kena gitu. Ada deh, aku nggak bisa ngebahasainnya gimana, tapi itu yang aku rasain. Kayak ada yang lebih meresap ke dalam diri sendiri, entah itu nilai-nilai moralnya atau nilai-nilai apanya gitu. Kayak gitu. Itu sih dari aku, Kak Ahmad, Kak Nisa, dan teman-teman. Makasih Ica. Teman-teman, karena sudah menunjukkan jam 16.48 di laptop saya mau mengajak Cia dan Alfaiza untuk menutup sesi kita dengan memberikan closing statement. Boleh Cia duluan? Wah, oke. Terima kasih Kak Anissa dan terima kasih teman-teman untuk kita terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sharing dari kami berdua. Terima kasih juga atas pertanyaan dan diskusinya. Semoga ada yang aku sharingkan bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman semua, dan selamat meneruskan puasa sampai nanti Idul Fitri. Semoga puasanya semuanya lancar, dan semoga kita semua dalam puasa kita dan dalam amal kasih kita dan dalam doa-doa kita semakin dekat kepada Tuhan dan sesama. Dan kalau teman-teman mau tanya lagi, boleh ganggu aku di chat Instagram atau ya. Terima kasih Kak Anissa dan terima kasih Terus Luri sudah memberikan kesempatan. Iya, terima kasih juga teman-teman sudah mengundang kami berdua untuk menyampaikan sedikit pengalaman kami selama kami berpuasa. Yakinnya juga teman-teman semakin tercerahkan, juga menjadi berkah buat teman-teman semua. Dan aku rasa ya itu aja sih cukup teman-teman. Asik. Makasih banyak untuk Ica, Cia yang udah berbagi ke kita semua refleksinya tentang puasa dan penziarahan diri tadi dari perspektif Katolik dan juga Ortodoks. Juga terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah berpartisipasi. Di kolom chat ada link presensi, mungkin yang belum mengisi boleh diisi. Mungkin bakalan ada takjil online setelah isi. Kak Cici. Makasih teman-teman semuanya, saya kembalikan ke Kak Ahmad. Makasih Nisa, boleh beri applause pakai virtual saja, karena juga takjilnya juga virtual, pakai emoticon aja takjilnya. Kasih Nisa. Teman-teman, terima kasih Ica sudah share, senang bisa tersambung di sini teman-teman. Melihat bagaimana sebetulnya masih ada banyak hal yang saya rasa mungkin jadi PR secara pribadi, ada banyak hal yang lagi-lagi mungkin kalau kita merasa tahu, mungkin pada akhirnya sebetulnya kita nggak tahu apa-apa gitu. Itu kata Ica tadi sih.